golongan tersebut kami akan analogikan dalam sebuah perumpamaan. Pertama adalah kita manusia ini seperti petani yang menanam, dan yang ditanam itu adalah amal solehnya. Kami katakan tadi 4 golongan ya, 4 golongan itu atau 4 macam ini. Yang pertama, tidak menanam sama sekali. Yang kedua, menanam, tapi yang ditanam tidak tumbuh sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, menanam, tumbuh, berbuah tanamannya, hanya yang disayangkan buah tersebut gugur sebelum dipanen. Dan yang keempat adalah menanam, tumbuh, berbuah, dan dipanen pada waktunya. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ini tidak akan pernah lepas dari salah satu dari 4 perumpamaan tadi itu. Kami berikan tambahan penjelasan. Golongan pertama tadi itu siapa Ustadz di dunia nyata saat ini? Maka jawabannya golongan pertama tadi itu adalah orang yang tidak menanam sama sekali, sama dengan orang yang tidak beriman dan beramal soleh sama sekali. Maka orang seperti ini tidak diharapkan memetik buah nanti di akhirat. Nggak dapat apa-apa. Kalau yang kedua, menanam, tanamannya tidak tumbuh atau tumbuh tapi tidak berbuah. Siapa di dunia nyata saat ini mereka itu? Kalau yang kedua ini, seorang muslim, dia punya iman dan mencoba untuk beramal soleh. Cuman di saat beramal soleh, amalnya nggak benar. Nggak benar, ada 2 macam nggak benar itu. Nggak sah atau sah tapi tidak diterima. Ini yang kedua. Jadi muslim, mukmin, dia punya iman dan dia beramal soleh. Hanya amal solehnya nggak benar. Sekali lagi, nggak benar tuh gimana maksudnya? Nggak benar, nggak sah amal ibadahnya, atau sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dia tanam tidak berbuah sama sekali. Yang dia tanam tidak berpahala sama sekali. Ini yang kedua ini. Yang ketiga siapa? Nanam berbuah tapi buahnya gugur sebelum waktu panen tiba. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, benar cara beramal solehnya. Sah iya, diterima juga iya oleh Allah. Maka ada buah namanya pahala. Hanya yang disayangkan, pahalanya nggak bisa dilihat di akhirat. Kalau ada pertanyaan, kenapa Ustadz kok pahalanya nggak bisa dilihat di akhirat? Nah ini, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab gugurnya pahala tersebut. Sehingga pahala tersebut memang pernah tercatat, tapi di akhirat dia nggak bisa melihat, habis. Lebih tepatnya sebagai contoh untuk golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang muflis. Muflis itu siapa? Muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut. Bangkrut itu gimana Ustadz? Bisnisnya bangkrut? Bukan itu.
Suatu saat baginda Nabi bersabda pada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa itu orang bangkrut? Atadruna manil muflis? Kata para sahabat, orang bangkrut itu adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Dia bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud oleh baginda Nabi. Bangkrut itu adalah orang yang dia beramal soleh, dia punya pahala, tapi pahalanya habis. Kenapa? Karena syatama hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza. Karena dia mencaci maki sana. Akhirnya bagaimana? Habis pahalanya. Dia memukul sana, habis pahalanya. Ngambil haknya orang lain, habis pahalanya. Seakan-akan dia beramal, tapi sebetulnya pahalanya, upahnya habis sebelum waktunya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kok sebelum waktunya? Iya, karena sebetulnya kita ingin menikmati hasil daripada buah amal kita tersebut di akhirat nanti, di surga. Nah, kemudian siapa yang bisa menikmati hasil daripada amal solehnya di surga nanti? Hanya golongan yang keempat, yang dia punya iman, kemudian dia punya amal soleh, kemudian amal solehnya diterima oleh Allah, kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan pahala tersebut, sehingga pahala itu setelah dia dapat utuh sampai datang waktu panen, dan akhirnya dia bisa memanennya di surga nanti.